Swastiastu, semeton semuanya. Hari ini Titiang bersama tim pas perjalanan on the way ya menuju project. Jadi project apa, Dik? Sekarang ini kemana Kita kunjungannya? mau ke Buruan dan Dipta. Belah Batuh ya? Belah Batuh. Oke. Di Belah Batuh kalau nggak salah ya, berapa project, Dek? Satu, Pak. Betul, Pak? Belah Batuh ya? Dipta. Di Buruan. Oh, di Dipta. Kan bisa ke Buruan nanti ya? Satu lagi Go Gajah. Oh, Gajah itu nanti kita Di pulangnya. Ya, Berarti proyek selanjutnya. untuk hari ini 3 proyek dong. Ya, kita hari ini 3 kunjungan. 3 proyek. Cukup satu hari, Dek? Cukup, Pak. Nanti kita kan atur waktu. Pak, hati-hati tetap, Pak ya. Terus 3 proyek, oke. Kemarin kemana, Dek? Kemarin kita stay di kantor sih, Pak. Oh iya, buat Kita di kantor, tapi kita ada kebun. Kebun itu tempat kita untuk mencari inspirasi. Anja. kita bisa menyelesaikan tugas juga di sana ya. Ya. Apa itu? Administrasinya ya. Ya, betul, Pak. Terus kemarinnya itu kunjungan kemana, Dek? Ke Singaraja ya? Ke Singaraja. Kita ke Singaraja itu kunjungan ke proyek proses pembangunan rumah Bali lengkap modern. Itu ada di Jalan Merak. Kota ya? Ya, Jalan Merak Kota. Setelah kunjungan dari itu kita ke Lopina. Nah, di Lopina itu kita ada proyek pembangunan villa. 2 villa, Pak ya? Iya, crosscheck ya. Iya. Pak, waktu ke Singaraja itu gimana perjalanannya, Pak? Melelahkan nggak, Pak? Sangat melelahkan. Wah, Nggak jauh menikmati, menikmati kan, Pak ya? Iya. Menikmati. Suka nggak, Pak? Suka nggak jalan-jalannya ke project ya? Iya, Pak. Yes, tetap semangat, Pak ya. Kita bekerja. Oke, pokoknya terus semangat ya, Pak ya. Kadang begini, Pak, kalau kita pas melakukan pekerjaan itu, kenapa ada orang bersemangat, kenapa ada orang yang merasa berat, mengeluh dan lain sebagainya, itu tergantung mindset kita. Kalau kita menganggap pekerjaan itu berat, ya berat gitu, Pak ya. Kalau kita menganggap pekerjaan atau tugas itu menyenangkan dari awal, ya perjalanan jadi menyenangkan, pekerjaan jadi menyenangkan. Itu ya prinsipnya. Mulai dari pikiran ya, Pak ya, mindset kita sebut. Gitu. Ya siap, terus semangat, Pak. Mindsetnya diubah ya, Pak ya. Siap. kanan Untuk kiri. kanan. Untuk mengubah hidup itu tentu berawal dari pikiran. Itu yang saya maksudkan, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Dek, besok kita ada jadwal nggak, Dek? Besok kita ada jadwal yaitu ke Pecatu, Pak. Dan sekalian kita ketemu sama calon owner yang mau membuat proyek pembangunan spa. Spa. Ya, di daerah Jalan Udayana, Pak. Di sekitar kampus ya. Iya, Jalan Udayana. Bukit Jimbaran. Itu tolong nanti diredikan ya segala sesuatunya. Siap, Pak. Prepare kan ya. Oke. Pak. Nah, ini kan kita mau ke Gianyar ya. Mau ke Buruan sama Dipta. Saya mau Wih, itu keren bangunannya tuh, desainnya tuh. Ya, dengan bambu. Saya mau tanya-tanya dikit nih, Pak. Ya oke, siap. Sebisa saya ya. Ya, saya ini kan anak muda, milenial ya dikatakan ya. Saya baru Milenial apa Gen Z? Gen Z sama milenial hampir Ya, dekat lah sekelas ya. Oke. Nah, itu dah saya kan ini namanya fresh graduate ya, Pak ya. Saya baru lulus. Oke. Saya kan belum tahu tentang dunia kerja dan kehidupan Kiri, Pak. begitu, Pak ya. Iya, oke, siap. Nah, saya kan juga masih bingung juga walaupun saya udah lulus kuliah gitu. Bagaimana kira-kira kita, saya lah sebagai perempuan, ya mungkin Bapak bisa ngerti ya sebagai perempuan, Oke. gimana caranya kita agar bisa menjadi orang yang mempunyai pemikiran yang maju begitu, Pak. Kita harus bagaimana begitu, Pak?
Biar paling nanti tidak kita- memiliki value gitulah ya, maksudnya. memiliki value. Iya. Biar nanti saya sebagai cewek nggak salah jalan juga, Pak. Bisa Iya. memilih dan memanage yang mana yang baik. Ya, itu maaf ya, ini kan sepengetahuan saya ya. Jadi tidak ada istilahnya, boleh dikatakan inilah konsep ya. Setiap orang itu kan punya konsep. Iya. Ya, oke. Saya jawab secara umum saja ya. Kita sebut saja kita akan mau bahwa hidup kita itu menjadi pribadi yang Lebih baik. lebih baik lah, berguna lah. Seperti itu ya. Jadi pertama, apapun tujuan kita, jadi pada prinsipnya kita harus memiliki tujuan. Mm-mm. Tujuan dulu. Kita mau jadi apa, yang penting tujuan. Nah, Ya. kalau bahasa modernnya itu, bahasa politisnya, bahasa akademisnya itu kita sebut visi ya. Visi. Visi. Nah, jadi setiap orang itu harusnya memiliki visi. Visi itu adalah tujuan. Visi dan misi. Visi dulu, tujuan kita apa? Nah, seperti itu. Itu pada prinsipnya. Jadi yang paling menentukan kita akan menjadi apa, seperti apa, kan hanya kita yang tahu. Betul. Kita mau jadi apa, seperti apa, itu berangkat dari visi. Visi itu apa? Definisi daripada visi. Visi itu tujuan. Jadi tujuan hidup kita itu apa? Itu yang paling prinsip sebenarnya. Nah, dari sanalah akan ada win-win solution yang kita sebut dengan misi. Misi. Seperti itu ya, misi. Iya. Akan Pak jelaskan, visi itu adalah tujuan. Itu definisinya. Tujuan hidup katakanlah secara universal. Kemudian kita akan setelah mengetahui, menyadari, kita menjatuhkan atau menyimpulkan katakanlah bahwa kita memiliki visi, tujuan. Jadi tentu dibarengi dengan misi. Tidak cukup dengan visi saja. Misi itu adalah sebuah pencapaian. Cara untuk mencapai tujuan itu. Nah, itu misi, definisi daripada misi ya. Saya ulangi. Visi adalah tujuan, kemudian misi itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Nah, sampai di sana paham ya? Iya, paham. Nah, oke. Nah, jadi flashback sekarang Pak menjelaskan yang penting kamu tujuan itu ada dulu dalam hidupmu. Mau jadi apa gitu ya. Itu harus ditentukan. Iya, Pak. Oke, lanjut sekarang. Ketika sudah jelas visinya, tujuan hidupmu. Kalau saya contohkan begini. Saya punya misi dalam hidup Pak itu ingin menjadi pribadi yang sejahtera, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Itu visi saya. Nah, kemudian misi saya apa ya? Nah, tentu saya menggali ini untuk mencapai tujuan itu. Sederhana sekali visi, Pak. Ingin menjadi pribadi yang berguna. Nah, itu pada prinsip. Karena saya menganggap bahwa hidup ini memang adalah sebuah kesempatan yang nantinya akan kita isi kesempatan itu. Pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri, seperti itu ya. Jadi kanan Pak, metodenya yang pertama itu adalah visi. Sudah jelaskan tadi kan? Iya, udah jelas, Pak. Nah, yang kedua itu adalah mindset, cara pikir, cara pandang. Jadi kalau bahasa mindset itu mungkin hanya kalangan atas atau kalangan pelajar yang tahu mindset ya definisinya. Nah, kalau saya jelaskan cara pandang, cara pikir gitu loh ya. Iya, betul. Bahasa sederhananya kan. Iya. Oke. Nah, ketika kita memiliki visi, sekarang cara kita memandang, cara kita itu apa ya, berpikir, cara berpikir terlebih dulu. Perlu contoh nggak? Boleh. Oke. Seperti apa sih mindset itu, cara pandang? Begini, saya contohkan sekarang kita kan perjalanan menuju ke Gianyar. Gianyar. Oke. Mindset ini. Kita membayangkan ke Gianyar tujuan kita apa? Kiri. Seperti itu dulu kan? Iya, Pak. Nah, kemudian kiri Pak. Nah, ke Gianyar. Terus tujuan kita sudah jelas untuk kunjungan proyek. Jadi ketika kita kunjungan proyek, jadi apa yang harus kita lakukan di sana? Meng-cross check proyek,
memastikan apakah proyek itu sudah benar. Kemudian kita akan di sana memberikan edukasi, meminimalisir kemungkinan terjadi kesalahan seperti itu. Pada prinsipnya, agar proyek itu berjalan dengan baik, sesuai ekspektasi, sesuai dengan komitmen kita kepada owner. Itu pada prinsipnya ya. Nah, kemudian kita juga akan membayangkan perjalanan dari kantor tadi ya. Iya. Dari kantor, dari Tabanan itu ke Gianyar. Kalau hal indah kita bayangkan, mindset kita buat menjadi indah. Oh, nanti dalam perjalanan saya melihat bangunan yang indah. Saya mengenal daerah. Saya melihat pemandangan yang indah. Saya melihat orang berkegiatan, beraktivitas. Nah, indah sekali. Ya, lurus. Indah sekali. Artinya apa? Dengan mindset seperti yang saya katakan tadi itu indah, maka perjalanan kita akan indah dan kita senang menjalaninya. Iya, betul, Pak. Nah, seperti itu. Sekarang saya balik. Ketika sebelum berangkat itu pikiran kita itu, mindset kita itu terbalik. Wow, di proyek itu ruwet. Gitu maksudnya. Berat lah ngurus proyek itu. Terus di perjalanan itu, gimana nanti kalau saya kecelakaan? Atau bagaimana nanti kalau mobilnya bannya bocor? Gitu misalnya, hal-hal buruk lah yang kita pikirkan. Maka Iya, betul, Pak. perjalanan kita itu akan menjadi tidak menyenangkan, tidak lancar, dan bahkan bisa batal. Kenapa? Karena mindset tadi kita itu kebalik. Nah, tergantung dari mindset. Sekarang orang itu digerakkan oleh mindset seperti itu. Oke, sudah dapat dua jawaban kan? Iya. Visi dan mindset. Visi, misi, mindset. Ya, visi, mindset. Visi, mindset. Ya, misi itu kan bagian dari visi kan? Oh, ya. Mindset, cara pandang, cara pikir. Yang ketiga itu skill sekarang. Oke. Skill itu artinya boleh dikatakan kalau bahasa sederhananya itu keahlian. Lurus, Pak. Keahlian. Nah, kenapa orang itu bisa ahli? Karena dia melakukan sesuatu, fokus kepada sesuatu tuh yang sifatnya berulang-ulang. Kemudian dia mempelajari sesuatu itu dari akar sampai pucuk. Itu kita sebut ahli. Oke. Dalam perjalanan menyetir mobil katakanlah dia ahli. Kenapa dia bisa ahli? Karena dia belajar bagaimana caranya berhenti, bagaimana caranya minggir, di mana kita harus stop, bagaimana laju mobil itu biar tidak terlalu spontan antara maju dan pergerakannya itu landai bla bla bla, dan yang dan yang ikut dalam mobil itu tidak khawatir. Iya, betul. Seperti itu, nyaman jadinya. Jadi itu kita sebut dengan skill, dan itu akan meminimalisir kemungkinan terjadi kecelakaan. Karena dari sekian banyak penyebab kecelakaan itu rata-rata itu karena ulah manusia. Ngantuk lah gitu misalnya. Tidak skillnya tidak memadai, seperti itu ya. Disiplinnya kurang, itu penyebab paling banyak kecelakaan. Jadi dengan skill itu itu akan memuluskan tujuan kita. Itu ya. Jadi skill itu penting. Makanya kita harus belajar, tidak hanya sekedar bisa. Ya. Itu yang saya maksudkan skill. Jadi sudah punya jawaban 3 dan contoh-contoh. Atau saya contohkan skill sekarang. Kalau Pak misalnya, skill Pak kan desain ini. Jadi saya mempelajari desain itu, desain yang bisa maksudkan perbedaan desain dengan drafter. Drafter itu kan menggambar, arsitek itu kan mendesain. Jadi lurus, Pak. Desain itu bagaimana Pak bisa mengaktualisasikan pikiran calon owner, katakanlah apa yang dia butuhkan. Bahkan kadang-kadang owner itu tidak menyadari kebutuhannya. Saya harus menemukan, sehingga saya harus belajar. Seperti itu ya, belajar untuk memenuhi kebutuhannya yang walaupun belum disadari. Itu yang kita maksudkan. Biar efektif, kelihatannya estetik.
mampu mengakomodasi kebutuhan, kan itu yang kita maksudkan skill. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar dan terus belajar. Nah, untuk mendapatkan skill yang lebih sempurna seperti itu. Oke, itu contoh-contoh skill ya. Jadi Ya, Pak. skill itu ketika kita melakukan sesuatu dalam satu titik yang sifatnya berulang, kita akan menjadi skill ya, Iya. ahli kita sebutkan. Ahli. Jadi sudah punya jawaban 3 untuk mencapai tujuan itu. Pertama adalah visi, yang kedua adalah mindset ya, Iya, yang ketiga skill. skill. Oke, ada lagi satu sekarang, itu disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu penting, sangat penting di sini tanggung jawab. Percuma kita memiliki visi yang hebat, percuma kita memiliki mindset yang bagus, percuma kita memiliki skill yang tinggi, tapi kita tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Percuma. Kenapa? Karena segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan, gitu loh ya maksudnya. Betul itu. Segala sesuatu pertanggungjawabkan. Jangan melihat besar kecilnya dari masalah yang sedang kita hadapi. Semua masalah membutuhkan pertanggungjawaban. Jalan pun butuh tanggung jawab. Bagaimana kita bisa jalan dengan baik dan benar, tidak merugikan orang lain, tidak istilahnya mengganggu keselamatan orang lain, gitu contohnya. Iya. Proyek contohnya, Dek. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada proyek kan. Iya, bertanggung jawab pada Apa yang kita janjikan, apa yang kita komitmenkan di awal di kontrak, apa yang kita kiri Pak ya ceritakan, itu harus memang kita pertanggungjawabkan agar betul-betul itu yang kita komitmenkan itu sesuai ekspektasi kan gitu. Iya. Itu disebut dengan tanggung jawab. Jadi kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu. Oke. Saya ulangi tadi, berangkat dari visi, kanan Bapak. Kemudian mindset, apalagi skill, tanggung jawab. Pelan-pelan Pak. Kemudian yang terakhir adalah attitude. Nah, ada 5 nih rumusnya. Attitude ya. Attitude itu bahasa agak susah dimengerti ya, bahasa menengah ke atas itu. Ya. Perilaku katakanlah. Iya. Betul nggak? Betul. Sopan santun katakanlah. Iya. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan itu agar kita bisa hidup sejahtera, agar kita bisa bisa mencapai tujuan, tentu kita akan tidak terlepas dengan yang namanya orang. Betul nggak? Betul, Pak. Karena semua digerakkan oleh orang, makanya kita membutuhkan attitude, perilaku, sopan santun. Sekarang aja kita ketemu orang kan? Iya. Owner kita orang, terus kita belanja juga dengan orang. Kita berinteraksi dengan orang. Jadi attitude itu dibutuhkan, butuh. Sehebat apapun visinya, sebagus apapun, sekeren apapun, sesempurna apapun visi kita. Terus kemudian, sebagus apapun mindset kita sudah rancang sedemikian rupa. Dan kemudian setinggi apapun skill kita, dan sebesar apapun tanggung jawab kita, sepanjang attitude kita itu buruk, maka itu tidak akan ada apa-apanya. Iya, betul itu. Betul nggak? Betul. Lurus Pak. Nah itu attitude penting di perilaku itu. Ilmunya, filsafatnya seperti itu. Penting. Penting banget itu, Pak. Attitude itu penting. Kita belajar bagaimana caranya akan ketemu saja sama orang. Komunikasi kita seperti apa? Iya. Belum bertemu loh. Kita harus punya skill untuk berbicara. Seperti itu. Terus kemudian setelah bertemu dengan orang, bagaimana kita pertama, jangankan berbicara, sebelum bertemu tuh sikap kita seperti apa? Seperti itu yang saya maksudkan. Itu membutuhkan teknik atau belajar katakanlah ya. Cara kita duduk, cara kita berdiri, cara kita menyapa, itu baru di perilaku loh, baru di istilahnya bersikap ya. Nah, ngomong sekarang, bagaimana kita ngomong sama
sama owner ya, atau sama siapa saja. Cara ngomong kita tuh berbeda. Itu salah satu bentuk attitude ya, kepada siapa kita bicara, topiknya apa. Jangan suka memotong pembicaraan. Kalau orang bicara, kita dengarkan. Kalau misalnya minta pendapat, kita harus explore juga, mau memberikan pendapat. Dan yang paling penting, jangan pernah mengatakan sesuatu itu yang tidak kita ketahui, sok tahu. Lebih baik kita nggak lurus, Pak. Kita itu pokoknya intinya jangan pernah membicarakan sesuatu yang nggak jelas gitu lah intinya. Ngerti nggak? Ya, betul, Pak. Realitanya kan banyak orang yang ngomong nggak jelas. Contohnya kalau ditanya soal bangunan, padahal dia nggak paham sekali dengan bangunan. Oh, saya ngerti ini bla bla bla, tapi endingnya ya berantakan. Ngomong istilahnya soal apa ya, makan katakanlah. Orang dia nggak pernah ke rumah makan, nggak pernah ini, bilangnya sering makan di sini bla 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 makanan. Wah, itu artinya nggak sinkron kan? Dia cuma meninggikan apa, mengatakan kepada lawan bicaranya bahwa dia lebih bisa. Itu jangan gitu misalnya. Kalau memang kita nggak paham, nggak ngerti, nggak usah ngomong, yang itu lebih baik dengarkan aja. Itu yang saya maksudkan. Jadi menurut pandangan Pak, ada hal yang saya simpulkan sekarang ya, Dek ya, jawabannya Dek ya. Sederhana sekali pertanyaan Dek tadi. Kenapa orang itu bisa sukses gitu misalnya ya? Kenapa orang itu bisa mencapai pencapaiannya itu maksimal? Kenapa orang itu bisa gagal? Kenapa orang itu tidak bekerja? Kenapa orang itu rajin? Gitu maksudnya ya. Pokoknya bagaimana menjadi pribadi yang berguna, kan begitu ya, visi. Ya, jadi jawabannya itu tergantung dari visi. Jadi hidup kita harus memiliki tujuan, ya, diimbangi dengan misi, cara mencapai tujuan. Dan yang kedua itu mindset. Jawabannya mindset itu harus memang harus kita apa ya, bermindset baik itu katakanlah, berpikir cara pandang. Yang ketiga skill ya Dek ya, wajib kita punya skill. Yang keempat apa Dek, tanggung jawab nggih? Tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Yang kelima itu attitude. Etika katakanlah. Itu jawabnya Dek. Nah, sekarang kita akan seperti apa tergantung dari apa yang kita pikirkan. Iya. Gitu. Tadi Bapak bilang. Kalau di ilmu agama itu ya, pelajaran agama sekarang, kalau ilmu filsafat sekarang Dek, itu disebut dengan Trikaya Parisuddha ya. Berpikir yang baik, berkata yang baik, hasilnya juga pasti baik. Walaupun tidak baik-baik banget, minimal mendekati lah. Iya, betul. Gitu maksudnya ya. Gitu. Kalau bahasa kerennya itu istilahnya begini, be life namanya. Kalau bahasa nasionalnya itu bahasa Inggris ya, be life ya, Bali life ya. Lupa itu ya. Istilahnya mindset atau pikiran. Pikir itu akan menggerakkan perilaku. Perilaku itu menentukan hasil. Nah, gitu. Berangkat dari pikiran, semua dari pikiran. Pikiran itu apa yang Anda pikirkan, itulah akan yang terjadi. Betul. Kalau Anda berpikiran buruk terhadap dunia ini, maka dunia ini akan buruk, Dek. Ya. Jika kita menganggap bahwa hidup ini adalah, dunia ini adalah indah ya, benar dunia ini indah. Itu yang saya maksudkan, berangkat dari pikiran. Pikiran itu akan mendorong perilaku. Nah, perilaku itu menentukan hasil. Apakah, pertanyaannya sekarang, apakah setiap orang itu berhasil? Saya yakin setiap orang itu berhasil. Terus berhasilnya seperti apa? Secara universal yang saya katakan, keberhasilan itu adalah kesesuaian pikirannya. Jadi kalau kita memandang berhasil itu adalah finansial, uang, kalau semua orang memikirkan uang, dia pasti berhasil. Masalahnya sekarang,
setiap orang itu belum tentu memikirkan finansial kan. Iya. Begini, keberhasilan yang saya maksudkan begini. Kalau kita pecah-pecah sekarang. Oke, di pikiran saya sekarang saya akan berangkat metajen gitu istilahnya. Saya lakukan itu dalam arti saya berhasil sampai di Tajen, gitu loh maksudnya. Apa yang saya Iya, pikirkan betul itu saya maksudkan keberhasilan dalam jangka apa ya, istilahnya rule-nya seperti itu. Apa yang kita pikirkan, maka itu akan terjadi. Saya ulangi, sekarang di kepala saya ini saya mikirkan di mana ya ada Tajen. Itu di otak saya. Sekarang saya mencari tahu, wih, punya nggak teman kenalan Tajen? Mana nomor teleponnya? Terus kemudian di mana ya ada Tajen? Oke, saya menemukan, oh sekarang di Tabanan ada Tajen. Daerahnya mana itu ya? Artinya saya sudah berhasil. Keberhasilan saya benar sesuai dengan pikiran saya. Saya menemukan Tajen karena saya memikirkan Tajen. Nah, itu yang saya maksudkan. Oke, orang berhasil. Definisi berhasil itu ya, menurut versi saya, Dek. Iya. Apa yang kita pikirkan, ketika apa yang kita pikirkan sudah tercapai, kan itu berhasil. Berhasil itu, Pak. Benar. Artinya semua orang berhasil. Nah, gitu. Jangan sampai Anda keliru. Yang Anda pikirkan metajen, tapi keberhasilan yang Anda ingin mencapai menjadi milioner. Nah, itu salah. Salah rule kanan, Bapak. Oke, rating ya. Nah, itu biasanya menyimpang, nggak sinkronnya di sana. Yang Anda pikirkan adalah ngerumpi gitu loh sama teman-teman, sama tetangga. Tapi yang Anda inginkan itu adalah kaya. Itu sebuah ketimpangan namanya, ketidaksinkron. Iya. Apa namanya? Tidak sinkron ya, Dek ya? Ya, tidak sinkron. Nah, itu yang saya maksudkan. Yang Anda pikirkan hanya poya-poya. Nah, poya-poya. Di mana ya kita minum apa ya? Oh, bir, oh, whisky gitu misalnya. Masa muda. Kiri, Pak. Masa muda. Terus Anda mau berhasil kaya raya di masa tua? Kan kayaknya tidak sinkron, deh. Benar nggak? Benar. Muda, poya-poya. Tua kaya raya. Nah, ini ketidaksinkronannya. Itu yang maksudkan. Nah, jadi semua orang itu berhasil. Setiap orang berhasil. Keberhasilan seorang pemancing yaitu dapat ikan. Tidak mungkin keberhasilan seorang pemancing itu mendapatkan istilahnya hal lain. Itu maksudnya. Keberhasilan orang mencari uang, ya pasti dapat uang. Masalah besar kecil kan cuma angka ya, nominal. Tergantung yang Anda kerjakan. Sekarang saya jabarkan, kalau Anda seorang penjual pinang, jangan mimpi dapat untung sebesar maklar tanah, katakanlah. Itu yang saya maksudkan. Kalau Anda menjadi pemilik showroom menjual mobil gitu misalnya ya jadi keuntungannya itu setara itu. Paling untung 10 juta, 15 juta dalam satu mobil. Benar nggak? Ya. 25 juta, tergantung sekarang klasifikasi mobil itu. Ada mobil sejenis family, ada mobil kelas di bawah. Grade-nya nggak di bawah ya, Dek ya? Ya. Ada yang di atas, itu beda lagi. Itu yang saya maksudkan. Definisi keberhasilan. Semua orang berhasil, semua orang pasti berhasil. Kalau ragu kita apa-apa berhasil, kalau kita kaum rebahan gitu misalnya. Nah, kaum rebahan sekarang populer. Keberhasilannya apa? Ya kita senang mimpi gitu loh maksudnya. Oh, seakan ini. Kaum pemalas, apakah dia berhasil? Berhasil kaum pemalas itu. Jadi hasilnya malas kan, tidak ngapa-ngapain. Iya. Capek diam gitu loh maksudnya. Kanan Bapak. Terus kemudian hasilnya apa? Gak punya uang kan gitu. Tapi
itu ekstrim bahasanya nggak punya uang itu ya. Kalau masalah punya tak punya uang itu tergantung sumbernya ya. Walaupun kaum rebahan kalau punya deposito atau punya orang tua yang kaya misalnya, jadi tetap aja dia punya uang. Bukan maaf ya, itu direvisi tadi sedikit bahasanya. Pokoknya semua ada hasilnya. Itu dek caranya dek sekarang. Dek menurut saran bapak ya, Ya. dek masih muda. Ya. Jadi gunakan waktu mudamu ini, mumpung ada kesempatan itu selalu ada sebenarnya ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya, tentukan sekarang mau jadi apa, mau seperti apa. Berangkat dari pikiran, kunci sekarang. Visinya jelas dulu ya dek ya. Ya. Itu dek visinya jelas. Itu menurut Pak sih jawabannya. Itu kira-kira dek. Ya, terima kasih Bapak, sangat memotivasi saya yang mungkin barulah dibilang memulai, Lurus Pak, baru memulai bagaimana kehidupan yang lebih baik lagi. lurus. Dari itu kan di sini saya kan bersama Bapak nih sekarang. Saya ingin tahu Pak, kira-kira bagaimana caranya biar seperti Bapak yang mungkin bisa sampai di titik ini, bagaimana kira-kira perjalanan Bapak Pak dari awal sampai sekarang yang dikatakan bisa mempunyai karyawan yang lumayan lah Pak. Banyak karyawan Bapak di sini di sana. Ini kan di Bali nih, seluruh Bali Bapak punya tim lah. Tim Bapak tuh banyak. Itu gimana kira-kira Pak? Sehingga ada orang yang banyak tertarik dengan perusahaan Bapak begitu. Ya. Ini sih kalau dijelaskan deh ya, panjang penjelasannya. Iya Pak, saya kan ingin tahu perjalanan Bapak gitu sehingga sampai banyak yang tertarik gitu Pak dengan desain Bapak, dengan tim-tim Bapak yang mungkin sudah lama di sini, nyaman kerja sama Bapak gitu. Saya ringkas saja deh ya. Itu kan kalau proses itu namanya proses hidup ya deh ya. Ya betul. Begini deh. Di satu sisi itu cara pandang, tergantung seorang menilai Pak ya. Kalau dianggap Pak ini adalah pribadi sukses, tergantung dia menilai suksesnya, mendefinisikan sukses itu kan ya. Iya. Seperti itu. Jadi kita anggap aja bagaimana proses perjalanan sampai detik ini sehingga kita bisa ngobrol. Gitu aja maksudnya ya. Seperti itu. Jadi begini, tetap berangkat dari visi dan misi. Pak tentu mempunyai visi dan misi itu jelas. Ada ya. Visi pertama ini ada hubungannya dengan berita cerita Pak tadi itu, pengalaman Pak. Ketika Pak punya visi, tentu Pak mencari cara, gimana caranya. Pak misalnya begini deh. Pak selalu belajar, mencoba. Kalau belajar itu hasilnya bisa deh ya. Mencoba itu hasilnya trial and error, bahkan ya, mencoba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, seperti itu. Konsepnya penuh dengan perjuangan deh. Bapak melakukan sebuah kebiasaan yang tidak biasa, ngerti nggak maksudnya? Bagaimana Kebiasaan itu, yang tidak biasa. Bagaimana itu Pak? Oke. Kalau tidurnya Pak agak larut malam, bangunnya Pak terlalu pagi. Itu kan bahasanya agak menjelimet ya. Malamnya tidurnya terlalu malam, terus bangunnya terlalu pagi. Memulai Pak terlebih awal, gitu loh maksudnya. Mengakhiri itu lebih lambat Pak. Mengakhiri itu, menyelesaikan lebih cepat Pak. Tas gitu loh maksudnya. Tidak babi bu. Paknya orangnya jujur. Pertama jujur ya. Setelah kita jujur dengan diri sendiri. Saya tidak mengayal, jujur dalam pengertian jujur secara umum tidak mencuri. Itu dianggap jujur ya. Iya. Definisi saya itu bukan seperti itu. Itu adalah bagian dari attitude. Jujur itu adalah dengan diri sendiri, siapa saya harus mengapain. Itu jujur. Sehingga dari kejujuran itu berangkatlah
ada namanya mindset seperti itu. Intinya penuh dengan perjuangan, Dek. Saya melakukan kebiasaan di luar yang biasanya. Paham ya? Ya. Saya terus belajar dalam satu titik, terus kemudian saya menjadi pribadi yang komitmen, terus kemudian bertanggung jawab salah satunya, dan attitude. Walaupun begitu saya tetap juga belajar ya. Nah, yang paling signifikan sekarang, Pak melakukan kebiasaan yang tidak dilakukan kebiasaan oleh orang lain. Begitu maksudnya. Itu pada prinsipnya. Dek. Jadi apa ya? Ya Pak, lakukan itu berulang-ulang, Dek, sehingga bisa seperti ini. Pak memiliki komitmen, Pak menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu aja sih, sesederhana itu. Kaitannya dengan tadi seperti itu ya, Dek, ya. Yang penting kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, komitmen, kerja keras. Kita tidak butuh pengakuan sih sesungguhnya. Apapun yang kita lakukan itu pastikan bahwa itu sesuai dengan visi kita, Dek. Nah, sekarang ada faktor yang mempengaruhi ya, Dek, ya. Sepengetahuan Pak, maaf sekali ini. Kita akan menjadi seperti apa itu tergantung dari 3 faktor. Ini kita di mana, Pak? Tadi Pak bilang lurus. Kiri, Pak. 3 faktor ya, Dek, ya. Kita akan menjadi seperti apa itu 3 faktor utama, 3 faktor besar. Pertama dari pendidikan, ya. Yang kedua adalah dari orang tua. Orang tua pertama, sana Pak. Pertama adalah dari orang tua. Yang kedua pendidikan, yang ketiga pergaulan. Seperti itu, pergaulan gitu ya. Jadi seberapa besar peran orang tua itu terhadap kehidupan kita? Menurut persentase Pak katakan itu sekitar 25%. Kita akan menjadi seperti orang tua. Misalnya didik orang tua maksudnya ya, kita menjadi pribadi yang santun, menjadi yang apa istilahnya menghargai orang tua, berkata baik, berperilaku baik. Pasti begitu diajarkan sama orang tua kan, itu akan mempengaruhi hidup kita. 25% kita akan bisa seperti itu. Betul. Kemudian 20% itu pendidikan, apa yang kita pelajari di sekolah ataupun di universitas, itu akan mendukung 20%. Seperti itu. Kemudian ini kan 25 tambah 20 berapa? Kan 45. 45. Pak, stop Pak. Pak ke kiri sekarang Pak ya. Ya ke kiri Pak ya. Nah, itu kan sudah 45 Dek ya. Lampu merah Bapak. 45. 55% itu dipengaruhi oleh lingkungan, tempat Anda bergaul. Nah, sekarang ini paling penting. Ketika Anda ingin sukses, Anda harus bergaul dengan orang-orang sukses. Ketika Anda misalnya bergaul, Dek misalnya inginnya sukses, tapi pergaulannya di peminum atau orang-orang yang malas, gitu katakanlah. Jadi Dek kecenderungannya akan menjadi orang malas. Gitu. Iya, betul. Ketika Dek bergaul misalnya dengan 2 orang pemalas, kiri Bapak, maka sangat mungkin Dek menjadi orang pemalas ketiga. Itu yang Pak maksudkan. Tapi kalau Dek bergaul di orang yang rajin, yang tekun, yang ulet, misalnya di 2 orang yang tekun, 1 orang saja ya, maka Dek akan menjadi orang yang tekun kedua. Gitu maksudnya. Jadi pergaulan itu, misalnya maaf ya, ini kan digalakkan sekarang program apa oleh pemerintah, jauhi narkoba. Ya. Betul nggak? Betul. Salah pergaulan itu namanya Pak. Dek. Lurus sih Pak benar. Setinggi apapun pendidikanmu, sebagus apapun didikan orang tuamu, yang 45% itu akan dilindas oleh pergaulanmu yang 55% tadi. Maka dia akan menjadi
pecandu narkoba karena dek bergaul di sana. Itu yang Pak maksudkan. Nah, paham ya sampai di sana ya. Jadi pergaulan itu menentukan 55% hidup kita ditentukan oleh pergaulan. Di mana Anda bergaul, kepada siapa Anda bergaul. Kecenderungannya seperti itu. Didik orang tua itu nggak ada artinya. Ilmu yang dek dapat itu di universitas, dek sarjana kan. Dek sarjana di salah satu universitas kan, itu nggak ada artinya itu. Pergaulan itu yang akan mengalahkan itu dek ya. Maka penting bergaul, penting dengan siapa ya. Nggak usah punya teman sebanyak-banyaknya, nggak usah. Yang penting teman itu berkualitas. Rugi juga punya teman banyak tapi semuanya bullshit gitu maksudnya. Dia tuh ada setiap butuh. Walaupun kita punya satu teman atau bahkan tidak punya teman pun nggak apa-apa, hidup kita akan enjoy sepanjang kita bisa sejahtera. Bedanya teman sama ini apa namanya itu? Teman sama relasi kan beda ya. Beda. Gitu yang saya maksudkan. Kayaknya kita lewat deh ini ya. Ya maju aja Pak. Cari putar Mas. Itu dek. Ya. Segitu aja dek ya. Udah ini ya. Pak lurus Pak. Ya. Next nanti tanya-tanya dek ya. Terima kasih banyak Pak. Sangat memotivasi Pak. Kira-kira masuk nggak? Masuk Pak. Sebagai saya yang baru ini Pak, saya akan gini. Belajar lah ya. Pilihan saya mau kemana, bagaimana nanti saya. Ya oke. Terima kasih Pak. Ya semoga Ilmunya bermanfaat sangat ya. bermanfaat bagi saya. Semoga Bapak makin sukses. Wih. Jaya. Kita tim yang solid ya dek ya, Ya. saling memberikan. Tidak ada istilah bos anak buah, tidak ada. Siapa? Kita kolektif kolegial namanya ya. Mari kita bekerja bersama-sama, bekerja sambil bereksperimen, sambil belajar. Ya. Ini saya fasilitas di kantor, jarang yang mau memfasilitasi. Pak cari jalan yang kiri Pak, tempat mutar kita balik Pak. Ya. Di sini Pak. Jadi di tim kita di kantor ya dek ya. Ya. Pak fasilitasi, Sini, Pak. bekerja sambil bereksperimen, sambil belajar, biar enjoy ya. Seperti itu. Terima Pak kasih, jangan Bapak diarahkan, Nyoman. ya, jangan diarahkan ke kanan mobilnya Bapak. Ya deh ya. Siapa? Thank you sebentar semuanya. Yang kebetulan menonton video Titiang Niki adalah intermezzo perjalanan Titiang menuju proyek ya. Ya. Dari Tabanan ke Ubud, semoga bermanfaat. Maaf jika ada yang salah ya, yang kurang berkenan atau barangkali yang bertentangan dengan prinsip Semeton. Sahabat semuanya, anggap saja ini adalah obrolan di perjalanan ya, biar nggak ngantuk itu ya. Thank you sebentar semuanya, bye bye ya. Oke.